Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmus sabt, hadi asr min syahri Yunio 2022, muqabil hadi asr min syahri Dzulqa'dah 1443. Maka pada kesempatan hari Sabtu ini ba'da zuhur 11 Juni 2022 bertepatan dengan 11 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita menjawab pertanyaan dari kumpulan soal jawab bulan Dzulqa'dah 1443 ataupun bulan Juni 2022. Maka kita arsipkan pertanyaan-pertanyaan ini berada di YouTube, di playlist kumpulan soal jawab bulan Dzulqa'dah. Dan jika selesai bulan Dzulqa'dah, kita masukkan soal jawab yang berikutnya di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita akan menjawab mungkin hanya satu soal jawab, karena waktu kita akan dipakai untuk ujian dari Al-Quran Juz Amma. Maka silahkan dibaca soalnya. Barakallahu fikum. Bismillah. Pertanyaan dari Abu Fadlan. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya, bolehkah kita bermakmum pada jamaah sholat maghrib, sedangkan kita niatnya sholat isya qashar? Jadi ketika imam berdiri untuk rakaat ketiga, kita salam duluan. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita jawab dengan izin Allah dan taufiknya dan ilmunya. Gambaran dari pertanyaan di sini bahwa yang bertanya ini seorang musafir dan dia hendak sholat berjamaah di masjid. Maka intinya dia musafir dan menjadi makmum bagi orang yang mukim di masjid. Dan secara eksplisit dan terperincinya dia akan melaksanakan sholat isya dan dohirnya mengikuti jamaah sholat maghrib, dan jamaahnya adalah jamaah mukimin, orang-orang yang bermukim, yang tidak disyariatkan qasr di dalam sholatnya. Ini gambaran yang kita tangkap, sehingga beliau mengatakan, yang bertanya, maka di saat karena kami dalam keadaan berniat sholat isya dan di qasr, maka apakah di saat imam mukim sholat maghrib di rakaat yang kedua, mereka berdiri untuk rakaat yang ketiga, kita salam? Itu yang kami tangkap. Maka kita jawab, dari sunnah Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan yang demikian. Namun dari sunnah Nabi SAW secara umum, dari kaidah orang yang musafir bermakmum kepada orang yang muqim, maka dari sunnah Nabi, seorang musafir yang ikut berjamaah dengan mukimin, dengan imam mukim dan jamaah yang lainnya, dari sunnah agar mengikuti imamnya mukimin secara penuh. Mengikuti imamnya mukimin secara penuh. Adapun jika dia sholat tidak di masjid para mukimin, misalnya dia sholat di hotelnya atau dia sholat di persinggahannya, maka dia di sini bisa sholat 2 rakaat qasr.
Adapun jika dia masuk ke masjid kaum muslimin ingin sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka di sini dia dari sunnah mengikuti imam. Maka ini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Seperti datang hadisnya di Sahih Muslim dari fatwa salaf kita. Abdullah bin Abbas, seorang alim ulama dari para sahabat. Maka disebutkan di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Musa ibnu Salamah al-Hudali. Dia seorang tabi'i yang bertanya kepada sahabi yang agung Al-Hibr Al-Bahr, yang dilaqabi sebagai sang tinta dan sang lautan yang luas. Sa'altu Ibnu Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam? Faqala rak'atain sunnah Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bertanya Musa ibnu Salamah al-Hudali kepada Ibnu Abbas, bagaimana aku sholat jika aku di Mekah? Maka di sini dalam keadaan safar. Aku di Mekah idalam usolli ma'al imam, dan aku dalam keadaan tidak sholat bersama imam berjamaah. Dijawab oleh Ibnu Abbas, fasholli rak'atain. Maka jika kamu tidak sholat berjamaah dengan imamnya makmumin, sholatlah 2 rakaat. Inilah sunnah Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini sedikit ringkas. Maka jika kita melihat kepada riwayat yang lain, meskipun selain dari Imam Muslim atau yang lainnya di Ashabus Sunan, namun ceritanya lebih panjang dan sanadnya sahih, maka lebih baik kita mengambilnya. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama dari Musa ibnu Salamah. Maka di sini perlu diketahui agar kita mengetahui kedudukan hadis dari riwayat yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Syu'bah. Maka Muhammad ibnu Ja'far siapa? Gundar. Dan dia dari Rabib Syu'bah ibn Hajjaj. Dan periwayatannya dari Syu'bah ibn Hajjaj paling kuat, karena dia berkata, lazimtu Syu'bata isrina sanah. Aku duduk bersama Syu'bah 20 tahun. Sampai disebutkan oleh Ali ibn Madini dan yang lainnya, kitab Ja'far adalah kitab yang menjadi rujukan dari hadis-hadis Syu'bah. Maka Ja'far ibn Muhammad ibn Ja'far, kitab Muhammad ibn Ja'far menjadi rujukan. Maka Muhammad ibn Ja'far Gundar asbatun nas dari Syu'bah. Dan di sini di sanad Muslim meriwayatkan dari Syu'bah, berkata Syu'bah, sami'tu Qatadah. Berkata Qatadah, yuhaddits an Musa ibni Salamah al-Hudali, sa'altu Ibnu Abbas. Maka di sini Qatadah ibnu Di'amah seorang mudallis dan mengatakan an Musa ibni Salamah, namun dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka bisa menjadi derajatnya sahih karena syarat Imam Muslim kuat. Harus seorang rawi itu sezaman paling sedikit dan juga pernah bertemu. Maka di sini karena dikeluarkan oleh Imam Muslim, an-anah Qatadah bisa terangkat. Kedua, kenapa? Muridnya Syu'bah ibnul Hajjaj meriwayatkan dari dia. Maka Syu'bah ibnul Hajjaj jika meriwayatkan dari mudallisin, tidaklah Syu'bah menulis kecuali memang mudallis ini mendengar dari gurunya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di sana lafaz tambahan diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kita lihat sanadnya, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman At-Tafawi, haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani an Qatadah an Musa ibni Salamah dari Ibni Abbas.
Maka sanadnya di sini Ayyub As-Sikhtiyani imam dan Muhammad ibn Abdurrahman At-Tafawi wallahu alam saduq hasanul hadis. Dan jika misalnya dia bermasalah pun telah digandengkan dengan periwayatan Muhammad ibn Ja'far Gundar. Alhasil kisahnya di sini ada tambahan yang lebih memperjelas permasalahan kita. Berkata Musa ibn Salamah seorang tabi yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kunna ma'a Ibnu Abbas di Makkah." Maka dari sini kita mengetahui dulu kami duduk bersama Ibnu Abbas di Makkah. Maknanya dia musafir dan duduk dengan Ibnu Abbas di Makkah. Fakultu inna idza kunna ma'akum sholaina arba'an. Ibnu Abbas mukim di Makkah. Dan disebutkan idza kunna ma'akum sholaina arba'an. Maka aku jika bersama kamu sholat berjamaah bersama kamu wahai Ibnu Abbas, aku sholat genap 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina sholaina rakaatain. Adapun jika aku kembali kepada kemahku, wallahu alam zaman dulu belum ada hotel, penginapan, atau sudah ada, yang jelas jika aku kembali kepada tempatku, tempat penginapannya, tempat kemahnya, sholaina rakaatain, salat sendirian ataupun sekumpulan dari musafirin, kami salat 2 rakaat, melaksanakan qasar. Bertanya tentang perbuatan ini, yang jadi poin, aku duduk bersama kamu wahai Ibnu Abbas salat jamaah, aku genapkan. Dan jika aku kembali kepada kemahku ataupun ke tempatku, tempat safar, aku sholat 2 rakaat saja, di qasar. Maka apa jawaban Ibnu Abbas? Tilka sunnah Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang demikian adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini barakallahu fikum, gambarannya adalah dari sunnah Nabi jika safar, maka dia sholat dengan jamaah mukimin dan dia makmum, maka dia sholat penuh. Dan jika dia kembali kepada jamaahnya di hotel ataupun di penginapan ataupun di kemah-kemah mereka, maka mereka sholat sesama mereka di qasar 2 rakaat. Ini dari sunnah. Kembali perkara ini kepada penanya. Maka di saat beliau dalam keadaan musafir, pertanyaannya, ingin sholat maghrib di masjid bersama jamaah orang-orang mukim, dan dia mungkin telah sholat maghrib 3 rakaat dia sendiri, kemudian ingin berjamaah, kebetulan ada jamaah sholat maghrib, maka dia masuk dan dia niatnya sholat isya. Maka di sini bagaimana? Apakah dia mengqasar? Jawabnya tidak. Dari sunnah tadi apa? Agar mengikuti imam mukimin. Taib. Kalau kita mengikuti imam mukimin, mereka sholat maghrib, kita sholat isya, tidak jadi masalah. Namun sholat kamu jangan diqasar. Jadi tadi pertanyaannya bukan dia diqasar 2 rakaat sehingga imam sholat maghrib yang mukim itu 2 rakaat, kemudian dia berdiri lagi Allahu Akbar, maka orang yang musafir ini salam. Tidak. Jadi saat ikut imam sholat maghrib, padahal dia niatnya sholat isya, saat imam mukim salam di rakaat yang ketiga, maka antum sempurnakan 1 rakaat sehingga masih berdiri sholat 1 rakaat, karena ikut mukim yang dipenuhkan sholatnya, tidak diqasar menjadi 2, wallahu a'lam. Dan permasalahan seperti ini
adalah dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ini dari fatwa-fatwa Syekh kami Mukbil juga. Banyak dari pertanyaan beliau tentang permasalahan safar, maka intinya pun sama seperti ini. Beliau mengatakan, jika kalian sholat bersama imam mukimin di masjid-masjid mereka, maka sholatlah mengikuti imam. Dan jika kalian sholat berkesendirian di tempat kalian, di hotel ataupun tempat tinggal penginapan, maka sholat diqasar. Maka kesimpulannya adalah para makmum musafirin mengikuti imam mukim dalam keadaan menyempurnakan sholat. Maka kita cukupkan pertanyaan kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barak.